Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas ya salah satu bank syariah nih ya, bank BTPN Syariah ya, yang baru saja merilis laporan keuangan akhir tahunnya ya, akhir tahun 2023, yang dimana labanya semakin turun ya, dimana dibandingkan kuartal 3 juga labanya sangat turun jauh gitu ya. Nah, apakah masih yakin hold saham ini gitu ya, atau masih yakin ini saham under value ya, karena beberapa bulan lalu kan beberapa orang masih yakin kalau ini saham under value dan akan segera rebound gitu ya, bangkit, turn around. Maka ada yang bilang juga calon beggar lah gitu ya. Nah, nanti kita lihat saja laporan keuangan seperti apa, dan seperti biasa juga ya kita akan prediksi ya dividennya berapa sih ya, karena kan dia lumayan rutin lah membagikan dividen ya, si BTPS ini. Nah, BTPS ini terakhir saya review tuh di Agustus kalau nggak salah, 7 bulan lalu, ketika dia baru saja rilis laporan keuangan kuartal 2-nya nih ya. Jika teman-teman ingin lihat pembahasan di sebelumnya ya, di kuartal 2, bisa teman-teman cari saja ya di channel Investor Jelata lah, di search saja dengan keyword BTPS lah gitu misalnya. Nah, kita kenalan dulu sejenak dengan BTPS ini ya, di mana BTPN Syariah unit ini didirikan di tahun 2010 ya. Lalu mulai listing ya di bursa kita tuh di tahun 2018 ya. Lalu di sini dia punya 7 jutaan customer ya, 4,3 jutaan itu aktif, lalu punya komunitas juga nih ya, 258.000 komunitas nih ya, dan cabangnya ini berapa nih, 15 ya, 15 branch office dan 44 functional operational office ya, yang dimana dia tersebar dari Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi ya. Berarti belum merambah ke Papua ya. Lalu untuk hutangnya juga ya, ini ratingnya bagus ya, AAA ya dari Fitch Rating, jadi stable outlook ya, dimana shareholder bisa lihat sini ya, itu dimiliki mayoritas oleh bank BTPN ya, sebesar terbalik ya, 70% lah ya bank BTPN ya, lalu sisanya itu publik ya. Nah, ini ya kita BTPS ya. Jadi 70%-nya dimiliki oleh bank BTPN, lalu 20-30%-nya dimiliki oleh masyarakat ya, di mana beberapa direkturnya juga memiliki saham BTPS ini ya. Dan kalau dilihat ini dikuasai lokal ya, 81%-an lokal ya, sisanya itu asing ya. Nah, kita balik lagi ke perkenalan ya, di mana BTPN Syariah ini menargetkan memang ke kalangan bawah ya, bahkan dia ke ultra mikro ya. Jadi kalau nggak salah dia ada pinjaman yang untuk benar-benar masyarakat kecil gitu ya, bisa lihat di sini ya, productive poor ya, atau unbankable ya. Target mereka tuh di sini ya, di bawah sini. Dan ada skema pinjaman tuh yang tanpa agunan lah gitu ya. Jadi memang mereka menyasar yang kalangan bawah sekali gitu ya. Sedangkan mereka menargetkan mendapatkan uang gitu ya, atau dari bank, tabungan atau deposito itu dari masyarakat yang middle and high income ya, dan juga yang dari kaya ya, tapi kebanyakan ini dari middle dan high income ya, tidak dari yang very rich nih. Jadi kan yang paling atasnya yang lebih sedikit ya. Lalu ya balik lagi ya, bank BTPN ini kan menguasai BTPS ya. Nah, bank BTPN itu kalau kita lihat siapa sih yang menguasai, itu adalah Sumitomo Mitsui Banking Corporation ya. Jadi ya perusahaan dari Jepang sudah terkenal ya, yang sangat besar juga di Jepang ya, si Sumitomo Mitsui Banking ini. Dan si Sumitomo Mitsui Banking ini di Indonesia tuh selain punya BTPS ya, jelas ya dia punya bank BTPN, dan juga yang ini ya untuk kredit mobil maupun kredit motor nih ya, Auto Multi Alta dan Auto Finance ya. Dan sebelum kita masuk ke bagian keuangannya, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe channel ini, dan jangan lupa klik loncengnya. Dan jika dirasa video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, komen, dan share-nya. Terima kasih. Oke, kita flashback dulu ke tahun 2022, di mana pendapatan dari
BTPS ini naik 15% dan profitnya naik lumayan besar 21% ya, menjadi 1,78 triliun. Nah, ini adalah laporan keuangan full year dari BTPS di tahun 2023, di mana total pendapatan pengelolaan dana oleh banknya itu ada kenaikan ya 6,93%. Tapi beban operasionalnya naik lebih besar lagi ya 40%. Dan kalau kita lihat di sini ya, yang kenaikan paling besar itu selain dari beban tenaga kerja, ini juga ada pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai ya. Hampir 50%-nya ini naik ya. Jadi mungkin ini ada kredit macet lah gitu ya. Mungkin yang kredit tidak lancar dibayarnya. Jadi di sini ada, makanya ada kerugian penurunan nilai ya. Dimana ini naik cukup tinggi ya dibandingkan tahun lalu ya. Dibandingkan kuartal 3 juga tuh ada kenaikan cukup tinggi ya. Kalau nggak salah di kuartal 3 itu masih 600 miliaran ya. Sekarang menjadi 1,8 triliun ya. Yang kerugian penurunan nilainya ini ya. Jadi salah satu faktor terbesarnya kenapa beban operasional naik ya gara-gara itu ya. Makanya naiknya cukup besar 40%. Oke, sehingga laba bersihnya yang bisa diberikan kepada pemilik entitas induk itu turun ya 39,28%. Dimana tahun lalu kan profitnya 1,7 triliunan, sekarang hanya 1,08 triliun ya. Sebenarnya dari segi pendapatan sih naik gitu, tapi sekali lagi gara-gara ada beban operasional ini naik cukup besar 40%, sehingga menyebabkan laba bersihnya juga turun cukup dalam ya, 39%-an. Dan ini ya, kalau dibandingkan kuartal 4 versus kuartal 4 ya, dari segi revenue sebenarnya turun cuma 2,57%, tapi profitnya turun sangat dalam ya, 69% ya dibandingkan kuartal 3 ya. Jadi sekali lagi itu karena ada pencadangan untuk penurunan nilai ya, yang sebelumnya di kuartal 3 itu sampai kuartal 3 baru 600 miliaran, sekarang sudah menjadi 1,8 triliun. Oke, lalu di public expose ini juga ya, di Oktober 2003 lalu ada pertanyaan ya, apakah kompetitor melakukan strategi serupa dalam menyalurkan hutang lebih selektif atau agresif ya. Nah, ini manajemen mengatakan bahwa para pemain ya yang melayani segmen nasabah pra dan cukup sejahtera ya, jadi yang kalangan bawah itu, atau nasabah ultra mikro, dapat dikatakan cukup unik ya. Jika sebelumnya terdapat banyak pesaing, namun demikian saat ini para pemain tersebut berada pada kondisi yang cukup menantang, baik dari sisi kinerja maupun kualitas. Di sisi lain terdapat juga para pemain yang berada pada kondisi yang baik dengan terus menjaga kualitas bawah kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi mungkin memang pemberi-pemberi kredit yang menyasar kalangan bawah ini memang mungkin lagi menghadapi tantangan ya, karena mungkin banyak kredit yang tidak lancar gitu ya, termasuk yang dialami oleh si BTPS gini ya. Tapi karena BTPS ini dimiliki oleh BTPN dan juga di backingi oleh tadi ya Sumitomo tadi ya, yang banking itu, Sumitomo Banking. Jadi mungkin ya dia salah satu yang mungkin bisa bertahan lah gitu ya, makanya masih bisa mencetak laba cukup besar ya, 1,8 triliun gitu ya. Oke, sekarang kita bandingkan rasio dengan bank lain ya, terutama kita bandingkan ya, kita fokus aja ke sesama bank syariah yaitu BRIS dan juga PNBS ya, yang Panin Dubai Syariah itu ya. Dimana earning per share BTPS ini yang paling besar ya, 140,27 ya, dibandingkan BRIS dan PNBS ya. Kalau dibandingkan bank umum ya kayak BNI ya, jelas BNI lebih besar gitu ya. Untuk PER juga ya, BTPS ini lebih murah dibandingkan BRIS ya, karena BRIS emang udah naik tinggi banget ya, sejak akhir tahun ini dia naik terus ya. Mungkin udah beggar juga tuh ya, yang tadinya 1000-an sekarang udah 2000-an kalau nggak salah BRIS ya. Sedangkan PNBS juga cukup rendah kalau PNBS ya, 7,22 PER-nya. Untuk PBV juga BTPS lebih murah dibandingkan BRIS ya, tapi dia masih di atasnya PNBS ya. Tapi untuk ROE ya, BTPS ini di atasnya PNBS ya, dimana BTPS ROE-nya 12% ya, lebih unggul daripada PNBS yang 10%. Sedangkan untuk BRIS ya yang paling besar di sini 14,72%. Jadi kalau lihat di sini ya, antara BTPS dan BRIS ya, ya memang BRIS sudah agak mahal ya, karena dia sudah beggar juga nih dari 1000-an ke 2000-an ya. Sedangkan BTPS kebalikannya masih turun terus ya. Sejak
ya dari kuartal 2 juga udah turun terus ya sampai sekarang ya BTPS, kebalikan dari BRIS ya. Oke, untuk subsektor bank sendiri PBV-nya itu di 1,61 ya rata-ratanya, dan PER-nya di 17,45. Jadi untuk PER BTPS itu di bawah rata-rata subsektor bank, dan untuk PBV-nya juga di bawah rata-rata di subsektor bank ya. Oke, sekarang kita lihat ya rata-rata PER dari BTPS ini 5 tahun terakhir itu rata-ratanya ada di 18,52 kali ya PER-nya. Dan saat ini dia diperdagangkan di 11,76 ya. Sehingga bisa dikatakan dia kalau berdasarkan historis 5 tahun terakhir ini under value ya dari sisi PER-nya ini. Bagaimana kalau PBV-nya? Rata-rata PBV 5 tahun terakhir itu di 3,84 ya. Dan saat ini juga dia diperdagangkan di harga yang PBV yang under value ya di 1,45 ya. Jadi memang karena harga saham si BTPS ini turun terus ya. Jadi dia memang saat ini sedang di posisi under value ya. Bisa dilihat nih posisi terendahnya karena di tahun-tahun sebelumnya ya, 2019 bahkan 2020 ketika Covid melanda ya, dia PBV-nya aja masih di atas 2 nih ya. Nah sekarang udah 1,45 gitu. Jadi memang ada benar juga mungkin orang-orang yang bilang BTPS itu under value gitu ya. Nah sekarang kita lihat harganya ya di sini ya. Dia turun terus ya karena dia sempat all time high-nya itu di mana? Di 5 ribuan ya. Luar biasa nih di awal-awal 2020 ya. Sebelum Covid dia menyentuh all time high-nya di 5 ribuan. Dan saat ini dia closingnya di 1650 ya. Nah ini kan di pembahasan terakhir di Agustus ya, jadi saya menginfokan ada resisten ya di 2150, lalu resisten berikutnya di 2340 dan supportnya itu di 1855 ya. Jadi dia tidak berhasil menembus resisten 2340-nya ya setelah Agustus itu ya. 2150-nya sih ditembus ya, tapi akhirnya dia turun lagi dan bahkan dia melewati resisten 1855 ini ya. Dengan turun sangat dalam dengan volume yang sangat besar nih di akhir Oktober ya atau awal November di sini ya. Ya, dan di saat ini bisa dilihat di sini kalau kita mau lihat nih, salah gambar ini mah yang Agustus ya. Nah, ini ya yang terkini ya. Dimana kita lihat di sini ya, dia tuh sempat untuk double bottom ya di 1555 ya. Ya walaupun tembus sedikit di sini ya 1550, tapi ya kita bisa anggap dia double bottom. Dan di tanggal 7 ini ya, walaupun dia laporan keuangannya jelek ya, ini di tanggal 7 ini malah naik ya harganya ya. Ya seperti itulah dunia saham ya, kadang-kadang ketika laporan keuangannya turun dia harga sahamnya malah naik gitu ya. Jadi memang anomali itu biasa terjadi di dunia saham. Ya intinya dia seperti membentuk double bottom ya. Bahkan kalau ini kita hitung bottom juga ya, ini udah triple bottom ya. Jadi support 1555 ini cukup kuat ya kelihatannya ya. Apakah dia akan naik terus ya untuk mengetes resisten di 1825 ya. Dan juga tentunya ya, yang dulunya jadi support ya di 1855 itu berarti nanti akan menjadi resisten berikutnya ya. Jadi kalau dia bisa ngeliatin 125 ya berarti resisten berikutnya di 1855. Jadi untuk saat ini dia bisa dibilang sideways ya. Jadi walaupun kemarin naik ya, itu kan belum tentu akan naik seterusnya ya. Jadi bisa dibilang kalau mau cari aman ya tunggu dia break dulu ya resisten 1855 ini untuk mengkonfirmasi terjadinya perubahan arah ya. Yang tadi kan udah downtrend sideways ya. Nah kalau dia bisa tembus 1855 berarti itu mengkonfirmasi terjadinya perubahan tren ya. Mungkin dia akan terus naik ya, atau dia nanti akan sideways ya di sekitar 1855 sampai 2000-an mungkin gitu ya, dia akan sideways di situ. Ya intinya kalau dilihat dari EMA ya, dia secara short term ya bisa dibilang uptrend ya, karena kemarin di tanggal 7 itu dia closing di atas EMA 20-nya ya, dan ada tepat di EMA 50-nya nih. Oke, tapi secara long term ya, karena masih di bawah EMA 200 ya, masih bisa dibilang ini adalah downtrend gitu ya.
Walaupun MACD-nya nih udah terlihat crossing nih ya. Jadi ya kalau teman-teman mau trading atau nge-swing ya berarti ya risikonya ya bisa turun ke 1555, 1250 gitu ya. Dan rewardnya lebih besar lah kayaknya ya, karena bisa masang target di 1825 gitu ya. Dan menurut saya ini karena dia udah turun jauh banget ya. Ya bisa lihat udah turun sangat dalam nih gitu ya. Mungkin ini sudah price in dengan laporan keuangannya yang cukup bisa dibilang jelek ya, karena turun 39% labanya ya. Jadi mungkin ini harganya sudah price in ya. Jadi ya mungkin kalau kita baca beritanya sekarang gitu kan langsung ketakutan, wah turun gitu ya. Tapi mungkin ini harga sahamnya sudah memang prediksi laporan keuangan 2003-nya tuh jelek gitu ya. Jadi ya kita lihat saja apakah BTPS ini bisa bangkit ya. Ya minimal bisa naik ke 2000-an lagi gitu ya, ke 2300-an gitu ya. Oke. Silahkan tulis pendapat teman-teman ya terkait BTPS ini, apakah ini saat yang tepat malah untuk beli ya, karena dia udah sideways cukup lama. Apakah ini tanda-tanda sedang akumulasi untuk naik ke atas ya, atau malah lagi distribusi di harga ini gitu ya. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen. Oke, lalu di Public Express Oktober 2023 juga ada pertanyaan tentang dividen ya, bagaimana dividen tahun depan ya. Lalu dijawab perseroan berencana meningkatkan payout ratio dari sebelumnya maksimal 40%. Maka kebijakan dividen perseroan dapat mencapai lebih dari 40% dengan memperhatikan faktor terkait antara lain pendapatan, ketersediaan arus dan lain-lainnya gitu ya. Jadi untuk tahun buku 2022 ya, yang udah dibagikan dividennya itu kan dividen payout ratio 40%, dan perseroan berencana secara bertahap meningkatkan angka payout ratio sampai dengan mencapai 60%. Ini ada kata-kata secara bertahap gitu ya. Bisa langsung ke 60%, bisa juga ya bertahap gitu. Bisa aja di tahun ini 45% atau 50% gitu ya. Jadi kita lihat dividen histori dari BTPS ini ya, di mana tahun lalu dia sesuai tadi info dari Public Express itu dia dividen payout ratio 40%, dan saat ini dividen lagi earning per share-nya itu ya Rp140,27 ya totalnya dalam setahun. Dan kalau kita asumsikan ya dividen payout ratio-nya sama lah seperti tahun lalu ya, kita agak pesimis saja gitu misalnya, itu berarti potensi dividennya adalah Rp56,1 ya. Dan jika kita bagi dengan harga penutupan kemarin di berapa tadi, 1.650 ya, berarti dividen yield-nya potensinya adalah 3,4% jika teman-teman memiliki saham ini di harga 1.650. Dan kalau kita optimis ya, dividen payout ratio 60% lah gitu ya, berarti dividennya nanti sekitar Rp84-an, dan potensi dividen final yield-nya berarti cukup besar ya, 5,1% ya. Jadi bagaimana pendapat teman-teman ya? Apakah menurut teman-teman versi yang dividen yield-nya 3,4%-an atau yang 5%-an ya? Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen ya. Dan perlu diingat ya, ini dia biasanya bagi dividennya ya, di sini lihat historinya itu di bulan 4 atau bulan 5 ya. Jadi ya sebentar lagi nih ya, tinggal nunggu RUPS ya. Jadi bisa teman-teman masukkan ke watchlist ya jika memang berminat dengan dividen yang kira-kira di antara 3,4 sampai dengan 5% ini. Sekali lagi silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen. Demikian saja dari saya, semoga berguna. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.